Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS PP Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang rangkaian paralel pada listrik, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian seri. Nah, rangkaian paralel ini juga sangat penting untuk kita pahami, terutama untuk teman-teman yang ingin memperdalam dunia kelistrikan dan juga teman-teman yang mengikuti tutorial belajar bikin robot pada channel ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih itu sebenarnya rangkaian paralel? Jadi, rangkaian paralel ini adalah kebalikan dari rangkaian seri yang sebelumnya sudah kita bahas, di mana dalam rangkaian seri, jalur listrik atau aliran elektron akan mengalir dalam satu jalur yang sama, dan komponen-komponennya disusun secara berurutan tanpa adanya percabangan. Nah, untuk rangkaian paralel tentu ini berbeda dengan rangkaian seri, di mana rangkaian ini justru memiliki percabangan-percabangan pada rangkaian ini. Dua karakteristik dari rangkaian ini tentu akan berdampak terhadap voltase, berdampak terhadap arus, dan juga hambatan. Di sini kita akan mencoba membahasnya satu persatu apa dampaknya pada rangkaian paralel terhadap voltasenya, terhadap arusnya, dan juga terhadap hambatannya, termasuk dalam konsumsi daya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu voltase pada rangkaian paralel. Nah, jadi dalam rangkaian paralel itu voltase pada beberapa titik yang berbeda ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan rangkaian ini, jika kita mengukur voltase pada beberapa cabang dari rangkaian yang disusun secara paralel, maka hasilnya adalah sama untuk tiap-tiap cabang. Selama kita mengukur salah satu probe dari multimeter yang kita gunakan ke sisi positif dan satunya ke sisi negatif, maka hasil untuk setiap cabangnya adalah sama, yaitu sebesar sumber tegangannya. Dan dalam kasus ini adalah 1,5 volt. Jadi pada cabang pertama voltasenya adalah 1,5 volt, pada cabang kedua juga 1,5 volt, pada cabang ketiga juga 1,5 volt. Nah, ketika kita menghitung voltase pada rangkaian paralel, pada setiap cabang ini akan menghasilkan nilai voltase yang sama, dan angkanya adalah sama sesuai dengan sumber tegangan yang kita berikan. Jadi jika kita memberikannya 1,5 volt, maka pada setiap cabang ini nilai voltasenya juga 1,5 volt. Jika kita naikkan misalnya 6 volt, maka setiap cabang juga akan memiliki voltase 6 volt. Berbeda dengan rangkaian seri sebelumnya, di mana jika kita merangkainya secara seri, pada setiap komponen yang kita pasang, voltasenya memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi dalam rangkaian seri bisa menjadi pembagi tegangan, namun dalam rangkaian paralel justru tegangan ini akan sama pada setiap percabangan. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari rangkaian paralel. Nah, sekarang misalnya bagaimana jika kita ingin menghitung nilai voltase, di mana kita tidak mengetahui berapa voltase dalam sebuah rangkaian paralel. Namun kita mengetahui bahwa total arus yang mengalir adalah 3 ampere dan nilai total hambatannya adalah 3 ohm. Nah, jika teman-teman perhatikan pada rangkaian ini, ada dua buah resistor yang kita jadikan beban, di mana kedua buah resistor ini bernilai 6 ohm. Namun jika kita menghitung total resistannya atau total hambatannya, maka sebenarnya total hambatannya adalah 3 ohm. Nah, dari mana mendapatkan 3 ohm ini nanti akan kita bahas pada pembahasan hambatan pada rangkaian paralel ya. Nah, untuk rangkaian ini total resistennya adalah 3 ohm. Sedangkan untuk total arus yang mengalir adalah 3 ampere. Jadi untuk menghitung berapa voltase pada rangkaian paralel ini, hukum Ohm tetap berlaku, di mana dalam hukum Ohm untuk mencari nilai voltase adalah
arus kita kalikan dengan hambatan. Nah, di sini arusnya adalah 3 ampere dan total hambatannya adalah 3 ohm. Jadi, untuk voltase pada rangkaian ini adalah 9 volt, yaitu hasil kali dari arus dan hambatannya. Nah, lalu bagaimana untuk pembagian tegangan pada dua hambatan dalam rangkaian paralel? Dalam rangkaian seri, teman-teman sudah pahami bahwa setiap komponen di rangkaian seri itu akan menghasilkan nilai voltase yang berbeda dari sumbernya, karena mereka akan terbagi berdasarkan besar hambatan dari komponen tersebut. Nah, berbeda pada rangkaian paralel, berapapun hambatan yang kita berikan atau berapapun nilai beban yang kita berikan pada cabang dari susunan rangkaian paralel ini, maka pada setiap cabang ini memiliki nilai voltase yang sama. Katakanlah misalnya pada beban yang pertama, nilai voltase jika kita ukur pada kedua titiknya adalah 12 volt, maka pada komponen yang lainnya pun yang disusun secara paralel, maka voltasenya juga adalah 12 volt. Nah, dalam rangkaian paralel seperti ini, jika kita menyusunnya, dua buah sumber tegangan, katakan kita punya dua buah sumber tegangan 1,5 volt dan 1,5 volt, namun kita susun secara paralel, maka hasil output jika kita mengukurnya menggunakan multimeter, hasilnya voltasenya tetap 1,5 volt. Berbeda dengan rangkaian seri. Jika kita menyusun sumber tegangan secara seri, justru voltase akan meningkat menjadi 2 kali lipatnya. Nah, perbedaannya adalah tentu umur dari baterai akan lebih lama karena jumlah elektron atau sumber elektron dalam baterai tersebut akan terbagi penggunaannya. Jadi kedua baterai ini akan menyumbangkan besar elektron. Dengan voltase yang kecil, tentu daya yang dihasilkan akan kecil. Kelemahannya adalah lampunya tidak terlalu terang atau bebannya tidak mendapatkan arus yang maksimal, namun sumber tegangannya bisa lebih lama umurnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana efeknya terhadap arus pada rangkaian paralel. Nah, arus dalam rangkaian paralel inilah yang berbeda. Dalam rangkaian seri, pada setiap titik arus itu memiliki nilai yang sama. Namun pada rangkaian paralel, yang berbeda justru adalah arusnya. Jadi kalau dalam rangkaian seri, voltasenya berbeda-beda, namun arusnya nilainya sama. Di rangkaian paralel justru arusnya yang berbeda-beda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam rangkaian paralel itu terdapat percabangan. Jadi aliran elektron yang mengalir akan terpecah pada cabang tersebut. Nah, berapa besar total aliran pada rangkaian paralel tentu bisa kita hitung, tetap bisa kita ukur. Namun mengukurnya kita harus mengukur untuk total arus yang mengalir pada rangkaian paralel adalah sebelum adanya percabangan. Disitulah tempat kita bisa mengukur berapa total arus yang akan mengalir. Nah, dalam rangkaian ini, total arus yang mengalir adalah 3 ampere. Nah, sekarang coba kita perhatikan dalam dua cabang yang berbeda ini. Di cabang pertama, pada komponen pertama yaitu lampu 1 ohm ini, arus yang mengalir adalah 1,5 ampere. Dan pada cabang kedua juga demikian, 1,5 ampere. Mengapa bisa 1,5 ampere dan yang kedua juga 1,5 ampere? Karena besaran bebannya sama, yaitu 1 ohm. Nah, tapi jika teman-teman perhatikan bahwa penjumlahan dari kedua arus ini 1,5 ampere ditambah 1,5 ampere sama dengan total aliran yang mengalir atau total arus yang mengalir pada seluruh rangkaian ini. Jadi dalam seluruhnya adalah 3 ampere, namun untuk setiap cabangnya
memiliki arus yang berbeda karena terbagi yang 3 ampere tersebut terbagi menjadi 1,5 ampere dan 1,5 ampere. Nah, sekarang bagaimana jika kasusnya kita punya rangkaian seperti ini di mana hambatannya itu memiliki nilai yang berbeda. Yang satunya adalah 2 ohm dan yang satunya adalah 1 ohm. Apa efeknya pada arus yang mengalir di percabangan tersebut? Jika kita perhatikan, total arus yang mengalir adalah 2,25 ampere. Sedangkan untuk yang jalur pertama, di mana terdapat komponen 2 ohm, itu arus yang mengalir adalah 0,75 ampere. Dan untuk cabang yang kedua, di mana bebannya hanya 1 ohm, arus yang mengalir adalah 1,5 ampere. Nah, arus pada setiap cabang ini tergantung dari seberapa besar nilai beban hambatan yang diberikan pada rangkaian. Sedangkan untuk total arusnya tetap sama, total arus yang mengalir adalah penjumlahan dari arus yang mengalir pada cabang pertama dan arus yang mengalir pada cabang kedua. Jika ada 3 cabang, tentu arus pada cabang pertama ditambah arus pada cabang kedua dan juga arus pada cabang selanjutnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini dalam rangkaian ini kita punya 3 buah. Nah, maka arus pada total current adalah arus pada cabang pertama, kita tambah arus pada cabang kedua, dan kita tambah arus pada cabang ketiga. Itulah nilai total arus yang mengalir pada rangkaian ini. Namun, arus yang mengalir di sini setelah melewati cabang yang pertama, maka arus yang mengalir di sini adalah arus cabang kedua ditambah dengan arus pada cabang yang ketiga. Dan untuk arus pada cabang ini, karena dia sudah melewati yang ini, maka arus pada cabang ini sama dengan arus pada cabang yang ketiga. Jadi intinya, dalam rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang itu akan tergantung seberapa besar hambatan cabang tersebut. Sedangkan total arusnya adalah penjumlahan dari arus yang mengalir di setiap cabang. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke hambatan listrik pada rangkaian paralel. Nah, dalam rangkaian seri teman-teman sudah tahu ya bahwa untuk menghitung berapa nilai hambatan, kita mudah saja menggunakan rumus hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga, itulah total hambatan pada rangkaian seri. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel, ini memiliki rumus yang sedikit berbeda, di mana nilai total hambatan dalam rangkaian paralel rumusnya adalah 1 dibagi 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, agak sulit memang ya, tapi saya biasa menggunakan software untuk menghitung atau menggunakan kalkulator saja. Nah, untuk menghitungnya misalnya dalam rangkaian seperti ini kita punya 2 buah hambatan yang kita rangkai secara seri, di mana nilai hambatan pertama atau beban yang kita bebankan adalah 10 ohm dan beban yang kedua juga 10 ohm. Maka untuk menghitung berapa nilai hambatannya, kita masukkan ke dalam rumus, di mana hambatan total pada rangkaian paralel ini adalah 1 per 1 per hambatan pertama ditambah 1/4 hambatan yang kedua. Maka di sini nilai hambatan totalnya adalah 1 per 1/10 ditambah 1/10. Hambatan totalnya sama dengan 1 per 0,1 ditambah 0,1. Totalnya adalah 1 per 0,2. Dan hasilnya adalah 5 ohm. Jadi nilai total hambatan di sini adalah 5 ohm jika kita mengukur pada kedua titik ini. Nah, inilah efek dari rangkaian paralel pada hambatan. Padahal setiap hambatan ini memiliki nilai resistansi 10 ohm. Teman-teman bisa lihat 10 ohm dan 10 ohm. Jika dirangkai secara paralel, justru total resistansinya adalah 5 ohm jika kita menggabungkannya seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri ya, kalau kita rangkai dia secara seri,
maka total resistannya malah menjadi 20 ohm. Nah, karakteristik dari rangkaian seri dan paralel ini sangat bermanfaat saat kita mengembangkan rangkaian elektronika kita nantinya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang terakhir dalam video kita kali ini, yaitu konsumsi daya pada rangkaian paralel. Untuk mencari daya adalah voltase dikali arus, atau teman-teman juga bisa menggunakan daya sama dengan voltase kuadrat dibagi hambatan. Nah, sekarang kita studi kasus. Katakan kita memiliki rangkaian seperti ini, di mana kita punya sumber tegangan 6 volt, lalu kemudian kita punya dua buah beban hambatan yang kita rangkai secara paralel, di mana hambatan pertama adalah 10 ohm dan hambatan kedua adalah 5 ohm. Nah, untuk yang kasus ini kita hitung dulu berapa daya yang digunakan oleh resistor pertama. Kita masukkan ke rumus, di mana daya sama dengan voltase dikali arus, maka dayanya adalah 6 volt dikali 0,6 ampere, dan hasilnya adalah 3,6 watt. Nah, untuk resistor yang kedua, dayanya adalah voltase dikali arus yang mengalir pada cabang yang kedua ya, pada hambatan yang kedua, di mana 6 volt karena voltasenya sama untuk rangkaian paralel dan arusnya adalah 1,2 ampere. Maka hasilnya adalah 7,2 watt. Jadi dalam rangkaian ini, konsumsi daya yang dibutuhkan oleh resistor pertama adalah 3,6 watt, dan untuk resistor yang kedua menggunakan daya 7,2 watt. Total daya yang digunakan oleh rangkaian ini adalah 3,6 watt ditambah 7,2 watt, yaitu 10,8 watt. Oke, demikian untuk video kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.